Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, sekedar mengingatkan, kita sudah masuk bulan Rajab, pekan pertama, Jumat pertama, yang itu artinya Ramadan kurang dari 2 bulan lagi insya Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka mudah-mudahan di waktu yang tersisa kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan usia kita di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah, dalam satu hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Itu mah doa makan ntar habis Isya itu. Kita baca sama-sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya, yang pertama barik, minta keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Yang kedua baligh, ya itu disampaikan umurnya sampai bulan suci Ramadan. Yang ini juga secara implisit, kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan di tahun yang lalu, Rasulullah menginformasikan kepada kita nanti ada banyak dari saudara kita yang mungkin tidak sampai umurnya pada bulan suci Ramadan. Ya, makanya Rasulullah minta dalam doanya balighna. Ya, padahal Rasulullah masih di Sya'ban. Kan juga belum tentu sampai bulan Sya'ban maksudnya, padahal masih di bulan Rajab. Ya, tapi yang lain Rajab dan Sya'ban mintanya keberkahan, tapi Ramadan mintanya disampaikan. Ya, ini secara implisit memang ternyata secara fakta. Nanti kita akan saksikan Bapak Ibu sekalian, banyak saudara kita mungkin tetangga yang meninggal di bulan Rajab dan Sya'ban. Saudara-saudara kita, ya saudara sahabat-sahabat kita, jamaah kita mungkin ada yang wafat meninggal dunia. Ya, karena memang malaikat maut lagi panen ini bulan Sya'ban sampai bulan Rajab. Ya, makanya mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dicabut rohnya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, biar panjang umur sampai dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah kita termasuk yang Allah cabut nyawanya, mudah-mudahan Allah cabut kita dalam keadaan husnul khatimah, karena kita sudah tingkatkan iman dan takwa di bulan Rajab yang dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu upaya kita untuk mengiman dan meningkatkan ketakwaan tentunya menghadiri majelis-majelis ilmu yang pada malam hari ini kita lakukan, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang agama yang hari ini akan kita simak. Dan pembahasan kita sudah sampai kepada bab fadli salatil jamaah, bab tentang keutamaan salat berjamaah. Ya, ini sih sebenarnya temanya bukan buat kita Pak ya. Ya, karena Bapak pun tadi sih baru sholat saja jamaah. Ya, Bapak jamaah, maghrib jamaah, nanti Isya juga sholatnya sholat jamaah, subuh jamaah, zuhur asar jamaah. Ya, karena kebanyakan kita orang-orang yang mudah-mudahan berupaya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya, tentu ini lebih penting kalau kita sampaikan buat saudara kita yang mungkin jarang ke masjid,
yang mungkin lebih senang sholatnya di rumah. Ya, meskipun boleh-boleh saja secara hukum fikih. Ya, namun nanti dia akan rugi. Ya, pahalanya tidak sebanyak pahala yang Bapak dapatkan dan pahala-pahala yang dilakukan oleh kaum muslimin yang melaksanakan sholat berjamaah. Oleh karena itu maka mudah-mudahan kajian ini setidaknya memberi kita semangat lebih untuk tetap menjaga sholat secara berjamaah. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan setelah kajian ini selesai tidak ada lagi di antara jamaah kita khususnya yang hadir kecuali melaksanakan sholat yang 5 waktu dilakukan secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Sebab Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis yang dijadikan sebagai hadis yang pertama di dalam bab ini, kata baginda Nabi, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Salat kalau dilakukan berjamaah itu jauh lebih utama dibandingkan salat yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan sendiri masing-masing. Ya, lebih utama. Kalau lebih utama itu berarti lebih besar pahalanya. Ya, seberapa beda salat berjamaah dengan salat sendirian dari sisi pahala? Rasulullah lanjutkan sabdanya, bisab'in wa ishrina darajah, dengan perbedaan 27 derajat. Ya, ini derajat yang dimaksud bukan derajat Celcius, ya lebih panas bukan. Ya, derajat yang dimaksud nanti akan dijelaskan oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan derajat? Ya, selisihnya ada 27. Itu satu kali sholat. Ya, kalau sehari satu malam ada 5 kali sholat, berarti 5 dikali 27 berapa tuh Pak? Ya, tinggal dihitung aja yang bawa HP, kan ada kalkulatornya tuh. 5 kali 27 itu kalau seharian. Ya, bagaimana kalau perbedaannya selama 1 bulan? Ada orang sholatnya sebulan nggak di masjid. Ya, sebagian jemaah sebulan sholatnya selalu di masjid. Itu kan nanti perbedaannya ya 27 dikali 5 dikali 30. Berapa itu perbedaan ya, sehingga nanti inilah yang sebenarnya ingin ditekankan oleh kita agar mudah-mudahan yang kita dapatkan adalah pahala yang maksimal yang Allah berikan pada saat kita melaksanakan salat ibadah berjamaah, tentunya di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di belakang imam, dan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud dengan afdal aktsaru sawaban. Ini kata para ulama. Jadi dimaksud dengan afdal berarti pahalanya lebih banyak. Ya, tadi selisihnya 27. Ya, 27 ini bukannya sama. Ya, bukan berarti satu sholat sendirian sama dengan sholat 27. Enggak sama. Ya, ini bahasanya afdal. Jadi dibandingkan yang 27 tadi itu masih lebih banyak pahalanya kita sholat berjamaah. Jadi bukan 27, lebih dari 27. Kalau 27 itu sama, tapi Rasulullah sabdanya afdal. Ya, kalau afdal itu lebih utama. Kalau lebih utama, lebih banyak pahalanya, berarti tidak sama. Ya, artinya lebih dari 27. Jamaah sekalian rahimakumullah, nanti ada hadis juga yang disebutkan ada 25. Ya, pernah dengar enggak Pak hadisnya Pak? Khamsan wa ishrina di'fan, 25 derajat. Ya, maka di dalam penjelasan para ulama, ya ini maksudnya qila innahu sallallahu alaihi wasallam a'lamu awalan bil khamsi wal ishrin fa akhbara anha summa a'lamu bi ziyadah fa qalaha.
Menurut sebagian para ulama, kenapa hadisnya ini ada perbedaan redaksional? Ya, Rasulullah pernah ngomong 27, satu hadis lain Rasulullah pernah bilang ada 25. Kok beda-beda? Ya, maka kata para ulama, mungkin saat Rasulullah bilang 25, ya, yang 25 itu yang dikasih tahu sama Allah. Ya, kemudian beberapa saat setelah itu Rasulullah dikasih tahu 27, maka disabdakanlah 27. Ya, ini biasa perbedaan-perbedaan ya pahala yang Allah berikan, sehingga itulah yang diinformasikan oleh baginda Nabi Muhammad kepada umatnya, baik 25 baik 27, yang penting tentu pahalanya jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan kita lakukan sholat secara sendirian. Wakila, sebagian ulama lain berpendapat, zalika yakhtalif bi ikhtilafi halis shalah. Ya, nanti jamaah yang sholat berjamaah ini masing-masing orang dapat pahalanya beda-beda. Ya, masih ingat Pak ya? Ya, sholatnya memang berjamaah, tapi bukan berarti masing-masing kita pahalanya sama. Iya. Ya, nanti ada yang dapat 25, makanya Rasulullah bilang 25. Nanti ada yang dapat 27, makanya Rasulullah bilang 27. Apa yang membedakan perbedaan-perbedaan itu? Ya, perbedaan dari kesiapan, kesempurnaan ibadah yang sholat yang kita persembahkan kepada Allah. Ya, ya, saat kita sholat khusyuknya sama apa enggak Pak? Ya kan nggak sama. Ya, maka yang lebih khusyuk tentu Allah kasih pahalanya lebih besar. Ya, kalau yang nggak khusyuk ya mungkin dikasih 25 tadi. Yang khusyuk dikasih 27, mungkin begitu. Ya. Jamaah yang sholatnya sempurna dia gerakan-gerakannya. Ya kan tidak semua kita gerakan-gerakan sholatnya sempurna. Ya, ada yang sedekapnya sesuai dengan sedekapnya Rasulullah, ada yang tidak sesuai dengan sedekapnya Rasulullah. Ada yang rukuknya sempurna, ada yang tidak rukuknya sempurna. Ada yang sujudnya sempurna, ada yang tidak sujudnya sempurna. Maka yang tidak sempurna mungkin dikasih 25. Nanti yang sempurna dikasih 27 dan lebih utama. Ya, ini maksud dari penjelasan para ulama. Termasuk juga mungkin kesempurnaan pada saat kita melaksanakan sholat dengan pakaian yang kita kenakan. Sama nggak kira-kira? Sholat yang pakai celana dengan yang nggak pakai celana? Ya maksudnya pakai sarung, pakai gamis begitu, bukannya kemana-mana ini pikirannya. Iya, ya, yang pakai peci sama yang nggak pakai peci sama nggak kira-kira? Ya, yang pakai minyak wangi sama yang nggak pakai minyak wangi sama nggak kira-kira? Ya, yang digunting dulu kukunya sama yang nggak digunting kukunya sama nggak kira-kira? Nah, yang dirapihkan rambutnya dengan disisir, kasih minyak rambut sebelum menghadap Allah dengan yang nggak pakai sama nggak kira-kira? Yang pakai aksesoris ya, untuk menghadap Allah dengan yang tidak sama nggak kira-kira? Ya, di sinilah kata para ulama, ada yang dapat 25, ada yang dapat 27. Yang penting kita dapat lebih dibandingkan kalau kita sholat sendirian. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Ya, wal muhafazah ala hayatiha wa adabiha. Ya, kita menjaga adab-adabnya, adab tata cara berpakaian, adab ya menjaga kekhusyuan, menjaga gerakan-gerakan yang sempurna sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah yang menjadikan sholat kita menjadi sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam penjelasan para ulama yang dimaksud dengan 27 derajat ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah lainnya yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ya, jadi Abu Hurairah pernah dengar Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, kata Rasulullah, salatur rajuli fi jamaah, orang yang salat berjamaah, tudha'af ala salatihi fi baitihi, dilipat gandakan
salatnya kalau dibandingkan dengan salatnya selama di rumah. Jadi kalimat dilipat gandakan itu kan berarti double. Ya, kalau dikaitkan dengan hadis yang 27 berarti 27 derajat itu maksudnya 27 kali lipat. Iya, karena dijelaskan dalam hadis yang barusan kita sebutkan. Ya, sehingga ya kalau kita pengen hitung-hitungan angka, Bapak sholat subuh berjamaah di masjid sama sholat subuh di rumah, kan sama-sama 2 rakaat. Tapi pahalanya yang di rumah dapat 2 rakaat sholat subuh, tapi yang di masjid dapatnya 2 rakaat dikali 27. Ya, itu namanya tudha'af, dilipat gandakan. Sama dengan Bapak sholat subuh 27 kali. Itu namanya tudha'af. Ya, sanggup gak kira-kira sholat subuh 27 kali sekali sholat? Ada yang sanggup Pak? 27 kali. Ya mirip-mirip sholat tarawih gitu ya. Ya mungkin nggak sanggup. Ya makanya sholat jamaah di masjid Allah kasih pahalanya bukan cuma 27, afdol, lebih utama dibandingkan dengan perkalian 27. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita ingin mau melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu baru berbicara tentang lipat ganda pahala sholatnya. Belum bicara tentang pahala-pahala bonus lainnya. Ya, ini dalam hadisnya satu rangkai, cuman kita jelaskannya dikit-dikit. Rangkaian lanjutan hadisnya kata Rasulullah, annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Kalau ada di antara kalian yang menyempurnakan wudunya, summa kharaja ilal masjid, habis dia wudu di rumah kemudian dia pergi ke masjid, la yakhrujuhu illa shalah. Dia ke masjid memang lagi pengen melaksanakan sholat jamaah. Dia ke masjid bukan numpang mandi. Dia ke masjid bukan di rumahnya lagi mati lampu. Ya, di masjid nyala lampunya, lagi ada AC-nya. Dia ke masjid tujuannya memang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan kaki kecuali setiap dia angkat kakinya Allah akan angkat derajatnya. Wa huttat anhu biha khati'ah. Saat dia turunkan kakinya dalam langkahnya Allah gugurkan dia punya dosa-dosa. Ini luar biasa Pak. Ya, ini baru jalannya. Bapak jalan dari rumah ke masjid, angkat kaki, diangkat derajat sama Allah. Turunin kaki, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah taala. Sehingga semakin Bapak sering ke masjid, semakin rumah Bapak jauh dari masjid, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin banyak dosanya berguguran. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya disinilah rahasianya kenapa dulu ada sahabat yang pengen pindah rumah. Masih ingat Pak ya? Ada sahabat yang rumahnya jauh, ya dia pengen kalau rumah dekat enak kali ya ke masjid, gampang, cepat, hemat waktu. Ya, kata Rasulullah, nggak usah ente pindah, itu rezeki ente dapat yang jauh. Karena semakin jauh, semakin banyak langkah pergi ke masjid, semakin Allah tinggikan derajatnya, semakin Allah banyak dosa-dosa yang digugurkan. Amin ya rabbal alamin. Ini namanya pahala bonus, bukan pahala yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Jamaah sekalian, ini hadisnya masih bersambung. Kata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, fa idza shalla lam tazal malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu. Nanti kalau dia udah sholat jamaah di masjid, selama dia berada di masjid tersebut, enggak keluar dari masjid, malaikat-malaikat itu senantiasa berdoa kepada orang yang bersangkutan. Tusalli alaihi. Ya, malaikat berselawat selama itu orang masih berada di tempat sholatnya, enggak keluar dari masjid. Malam yuhdis, selama wudunya tidak batal, selama dia tidak berbicara tentang pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat. Malaikat itu akan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma salli alaihi. Ya Allah, berkati ini orang. Allahumma arhamhu. Ya Allah, kasihi ini orang. Sayangi ya Allah. Ini yang doa malaikat yang lisannya tidak pernah berbuat dosa, yang tentunya doa malaikat itu adalah doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak bisa bayangkan kalau doa malaikat sekali saja mustajab, bagaimana kalau malaikat itu doanya berkali-kali? Ya, kenapa doa malaikat ini berkali-kali? Karena kita di masjid nggak keluar-keluar, malaikat terus doa. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Udah 5 menit malaikat doa, ini orang masih di masjid terus Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. 10 menit nggak keluar dari masjid, malaikat terus berdoa. Sampai kapan malaikat itu berdoa? Sampai itu orang batal wudunya, atau sampai itu orang berbicara tentang pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, sampai itu orang keluar dari masjid, malaikat akan senantiasa membaca doa tersebut, dan insya Allah pastinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, ini pahalanya pahala bonus. Salatnya udah selesai, tapi pahalanya masih tetap ngalir. Beda dengan kita yang sholatnya di rumah. Sholat di rumah sudahlah pahalanya satu, ngangkat kakinya nggak angkat derajat, ya kita langkah nggak menggugurkan dosa. Habis sholat malaikat tidak mendoakan. Ya, ini kan rugi banget. Ya, rugi bagi orang yang beriman kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadallah, hadisnya nggak berhenti di sini. Rasulullah masih melanjutkan, wala yazalu fi salatin man tadhara salah. Allah akan tulis pahala kalian melakukan ibadah sholat selama kalian datang ke masjid dalam rangka menunggu waktu sholat. Ya ibadallah, biasanya kan yang membuat kita kadang-kadang kalau iman lagi turun malas ke masjid, apa salah satu penyebabnya? Kita ke masjid lama banget komatnya, gitu Pak ya. Ya, kita ke masjid, kita udah pengen sholat, ini buru-buru jemaahnya nggak ada. Ya, kita ke masjid, ya nggak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau kita sholat sendirian kan gampang. Kita mau sholat berapa menit? Ya, selama itulah bisa kita selesaikan karena kita yang punya kendali. Tapi kalau sholat berjamaah, kendalinya ada di imam. Ya, kendalinya ada di muazin. Kalau muazin belum qomat, belum bisa kita melaksanakan ibadah sholat. Kalau imam belum takbiratul ihram, kita belum bisa mulai. Kalau imam belum salam, sholat kita belum selesai. Akhirnya kita tergantung dengan imam kita. Ya, makanya ini yang terkadang membuat seorang berat. Ya, tapi kata baginda Rasul, jangan khawatir. Masa tunggumu di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah itu sudah ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia sedang melaksanakan ibadah sholat. Ya, tadi maghrib jam berapa Pak?
Jam 6 lewat 15. Kira-kira begitu. Ada bapak datang jam 6 lewat 10, 5 menit lagi baru azan. Nungguin. Itu bapak nungguin gak sia-sia. Selama kita nunggu, argo pahala sholatnya udah disetel sama Allah Subhanahu wa taala. Udah dihitung. 5 menit kita nungguin, 5 menit kita dapat pahala melaksanakan ibadah sholat. 10 menit kita nungguin, 10 menit kita dapat pahala melaksanakan ibadah sholat. 30 menit kita nunggu, 30 menit Allah tulis pahalanya sebagaimana kita melaksanakan ibadah sholat. 1 jam kita nungguin sholat berjamaah, 1 jam juga Allah akan tulis pahala sebagaimana kita melaksanakan sholat selama 1 jam. Kuat gak sholat 1 jam? Ya 1 jam sholat tarawih itu namanya. Ya Allah kasih pahalanya. Cuma-cuma padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuman bengong nungguin waktu sholat, Allah sudah kasih pahalanya. Apalagi sambil nunggu kita sambil zikir, Allah kasih pahala zikir, Allah kasih pahala sholat. Sambil nungguin kita baca Quran, Allah kasih pahala baca Quran, Allah kasih pahala sholat. Sambil nungguin bapak sambil sholat, Allah kasih double pahalanya, karena Tuhan kita Tuhan yang tidak hitung-hitungan terhadap hambanya pada saat memberikan pahala. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan itu diberikan kepada siapa saja yang mau berada di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah sekalian, ya maka mudah-mudahan dengan hadis ini, ya ini hadis bukan hadis dhaif, ini hadis muttafaqun alaihi. Kalau hadis sudah muttafaqun alaihi, itu disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sepakat hadisnya hadis sahih. Wa ma afadahu sabiqahu min fadli salatil jamaah. Maka kata para ulama, hadis ini kembali menekankan tentang keutamaan salat berjamaah yang beberapa waktu yang lalu disebutkan pada bab-bab sebelumnya. Ya, bab sebelumnya kan juga kalau tidak salah kita sudah baca hadis yang mirip-mirip kayak gini, Pak. Ya, ini kata para ulama, hadis ini kembali menguatkan. Wa hadzal fadlu ahwa fi jamaah aina ma kunta am fi jamaati fil masjidin khassa wa qala ba'dhum bil awwal wa qala ba'dhum ats-tsani. Ya, maka jangan sampai ada di antara kita yang salat itu dilakukan kecuali kalau bisa kita laksanakan secara berjamaah agar mendapatkan keutamaan dari apa yang barusan tadi disebutkan. Kemudian jamaah sekalian Allah, yang kedua juga informasi yang tidak kalah penting, fadlu isbaghil wudu. Ya. Hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan wudu yang sempurna. Ya, karena kan tadi bunyinya siapa saja yang wudu dengan sempurna. Ya, makanya kalau wudu itu disempurnakan. Ya, sesuai dengan sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan. Ya, kumur-kumur 3 kali, masukin air ke hidung, istinsyar dihempaskan sebanyak 3 kali. Mukanya semuanya harus basah. Ya, dicuci sebanyak 3 kali. Tangannya sampai sikut basah, kiri kepala dibasuh seluruhnya sebanyak 3 kali, kaki kanan kiri dan lain sebagainya. Baca doa, baca zikir, baca sholawat, ya baca permohonan untuk agar Rasulullah diberikan wasilah. Kemudian kita membaca dan melakukan sholat ba'dal wudu, yang itu juga merupakan bagian dari sholat-sholat sunnah agar wudu kita sempurna. Dan ini adalah bagian yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu digarisbawahi, sunnah hukumnya kita wudu dari rumah masing-masing. Ya, ini ada kaitannya dengan bab wudu di tema-tema sebelumnya. Ya kan kita sudah bahas tentang keutamaan wudu.
Ya, jadi salah satu keutamaan wudu ya bagi jamaah sekalian yang pengen ke masjid sudah dalam keadaan wudu, maka dia mendapatkan pahala yang tadi barusan disebutkan. Karena bunyi hadisnya idza tawaddaa fa ahsanal wudu summa kharaja ilal masjid. Siapa saja yang wudu sudah sempurna kemudian dia pergi ke masjid. Berarti wudunya di rumah apa di masjid? Ya, wudunya di rumah, kata para ulama. Makanya sunnah hukumnya kita keluar rumah itu dalam keadaan suci. Mau ke masjid, mau ke kantor, mau kerja, mau ke pasar, mau bisnis, mau silaturahmi, silahkan kita keluar rumah dalam keadaan suci. Apalagi ke masjid, ini merupakan bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ikhlasu lillahi fil qasdi haitsu yakunu dafi'u lisalah khalisan lillah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ikhlas, niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu kalau motivasinya betul-betul karena Allah, bukan karena dunia, ya amal ibadah yang mungkin terlihat biasa, Allah berikan pahala yang tidak terhingga. Ya, karena dalam hadis itu kan tadi disebutkan orang pergi dari rumahnya ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata luar biasa. Yang Allah kasih bukan cuma pahala sholatnya, langkah kakinya Allah kasih pahala, masa tunggunya Allah kasih pahala, selesai sholatnya Allah kasih pahala, dan tentunya sholatnya pun bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bagian dari keutamaan orang-orang yang mengikhlaskan dirinya untuk Allah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini harus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Apapun yang kita lakukan, kalau niatnya untuk Allah, pasti akan Allah balas dengan yang lebih besar dari apa yang akan kita raih dari amal ibadah yang kita lakukan. Ya, itulah makna Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga amal ibadah yang mungkin tidak seberapa nanti di dalam kasus-kasus yang lain, terkadang Allah ya berkenan untuk memberikan rahmat dan kasih sayangnya untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibarat Allah, masih ingat dulu peristiwa ada orang yang membunuh manusia 99 nyawa. Ya, tapi ternyata setelah dia bertobat, tobatnya karena Allah, mati dia padahal belum melakukan ibadah apa-apa. Namun ternyata ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat, pertanda kalau orang tersebut adalah ahli penghuni surga insya Allah ta'ala. Masih ingat dulu pernah kita bacakan hadis dalam bab taubat, ada seorang pelacur yang berzina sampai hamil, dia bertobat kepada Allah, minta dirajam, dihukum mati karena ingin bertobat kepada Allah. Ya, dan itu dilakukan di masa Rasulullah, dan ternyata wanita tersebut itu pada saat diinformasikan oleh baginda Nabi, ya, sampai-sampai saking Allah menerima pertobatannya, kalaulah dibagi-bagikan kepada penduduk ahli Madinah yang jumlahnya saat itu ya kurang lebih ada 70 orang, niscaya tobat wanita perzina tadi insya Allah akan mencukupi, karena Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang betul-betul motivasinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah sekalian Allah, masih ingat hadis bab-bab sebelumnya, jilid pertama, ini kan kita sudah jilid kedua. Ada seorang wanita al-baghiyah, sering melakukan perbuatan dosa, kemudian dia minum. Pada saat setelah dia minum, dia melihat ada seorang anjing
Bukan seorang, seekor maksudnya. Ya, takutnya salah keliru. Seekor anjing yang kehausan sampai hausnya menjulurkan lidahnya. Ya, kemudian ya dengan penuh rasa kemanusiaan diambillah air dengan sepatunya, dia masuk ke dalam sumur untuk memberi minum seekor anjing, dan dengan izin Allah, masya Allah, luar biasa, karena niatnya ikhlas betul-betul dengan rahmat dan kasih sayang, Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini kembali menguatkan kepada kita betapa dahsyatnya kalau Allah kita jadikan motivasi satu-satunya di dalam beribadah, di dalam melakukan aktivitas. Ingin sholat, bukan cuma Allah kasih pahala sholatnya, Allah lipat gandakan. Jalannya Allah kasih angkat derajat, ampuni dosa. Setelahnya Allah akan berikan salawat dan doa malaikat, dan masa tunggunya pun akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Baik ya mas sekalian, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ini hadis yang masyhur Bapak Ibu sekalian. Dulu pernah ada orang yang buta matanya. Ya, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya, ada sahabat matanya buta. Ya, kalau kita mata buta, kira-kira ke masjid apa enggak itu Pak? Ya, yang melek aja kagak ke masjid kan begitu ya, apalagi buta kan begitu. Ya, tapi ini orang buta, ya karena imannya betul-betul kuat, dia ke masjid Pak. Ya, seperti salah satu jemaah kita, masya Allah, ada yang tempo waktu matanya buta tapi mau ke masjid. Ini kan luar biasa. Karena beda perjuangan orang yang buta dengan orang yang matanya melek. Ya kan pasti beda Pak ya. Ya kalau kita memelek enak jalan, ya nggak perlu tengok-tengok, ya nggak kesulitan. Ya yang buta tentu kesulitan. Apalagi kalau itu orang buta, tidak ada orang yang menuntunnya untuk pergi ke masjid. Ya orang buta kalau nggak ada yang nuntun, ya kalau ada got bisa nyemplung ke got. Ya kalau ada mobil bisa keserempet mobil, bisa nabrak pagar, bisa kesandung, bisa jatuh. Ya jemaah sekalian, ini ada sahabat Nabi matanya buta. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Saya bukan nggak mau ke masjid ya Rasulullah, tapi saya pengen ke masjid, nggak ada orang yang nuntun saya untuk pergi ke masjid, mata saya buta. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisa lahu falyusalli fi baitihi. Kemudian dia minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya izin enggak ke masjid, sholat di rumah aja. Ya, sebab saya enggak ada yang nuntun pergi ke masjid. Ya, ya kira-kira diizinin enggak sama Rasulullah ini Pak? Dalam hadis ini diizinkan. Farukhisa lahu. Rasulullah izinin. Oh ya udah, kalau ente emang buta, sulit, gak ada yang nuntun, nggak apa-apa, sholat di rumah. Diizinin sama Rasulullah. Falamma walla, ini orang buta udah senang aja. Pada saat dia keluar dari pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, da'ahu, belum sempat jauh dia, Rasulullah kembali panggil dia, tunggu. Faqala lahu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada yang buta tadi, hal tasma'un nida? Ngomong-ngomong, kalau azan berkumandang kedengeran enggak suaranya? Kata Rasulullah. Hal sami'tumun nida? Ente dengar enggak suara azan? Ya kan yang buta matanya, kupingnya enggak tuli, dengar enggak suara azan? Qala na'am.
Kalau suara azan mah ana dengar ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, fajib. Kalau gitu enggak jadi ana izinkan ente sholat di rumah, ente ke masjid. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ibadallah, dalam hadis riwayat ini makanya kata para ulama, hukum melaksanakan sholat berjamaah ya ini luar biasa penekanannya. Afadal hadis talabu ta'qidil jamaah liman yasma'un nida. Siapa saja yang kupingnya dengar suara azan itu sangat ditekankan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kenapa? Sebab dulu ada orang buta, matanya nggak bisa ngelihat, nggak ada yang nuntun ke masjid, minta izin sholat di rumah sama Rasulullah nggak dikasih selama kupingnya bisa mendengar. Apalagi yang matanya melek, tentu lebih nggak bakalan diizinin lagi oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Ya, makanya jamaah sekalian, ya nanti di dalam pembahasan fikih sholat, ya ini kan kajian kita bukan kajian fikih, kajian kita dalam kajian hadis. Nanti di dalam bab fikih, ulama itu berbeda pendapat mengenai tentang hukumnya melaksanakan sholat berjamaah. Ya, sama nanti pada saat ulama berbeda pendapat tentang hukumnya berkurban di hari raya Idul Adha. Ya, itu hukumnya beda-beda. Ada yang sunnah muakkadah, ya sunnah muakkadah. Ada yang sampai ke tingkat wajib dilaksanakan ya di masjid secara berjamaah. Ini mazhabnya mazhab Ahmad bin Hambal. Yaitu wajib hukumnya berjamaah di masjid. Tapi kalau mayoritas para ulama termasuk mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, apa bedanya sunnah muakkadah dengan wajib? Kalau sunnah muakkadah ya sunnah dilakukan dapat pahala, enggak dosa. Tapi kalau wajib yaitu kalau kita enggak lakukan maka kita berdosa karena bermaksiat kepada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ikut yang mana biasanya, Pak? Yang sunnah muakkadah apa wajib? Ya, kalau kita biasanya yang sunnah muakkadah aja dah, yang ringan-ringan misalnya begitu ya. Ya, tapi sebenarnya yang penting bukan masalah pilih yang mana. Masalahnya kita sholatnya jamaah apa enggak. Ya, kalau milih sholatnya kita pilih sunnah muakkadah tapi sholatnya tetap di rumah, kan sama juga, nggak dapat pahalanya. Ya, mendingan kita pilih yang wajib sekalian, biar kita takut kalau sholat kecuali kita sholatnya dilaksanakan di masjid agar kita dapat pahalanya. Ya, jadi yang penting bukan pilih pendapat yang mana, yang penting sholatnya di masjid apa enggak berjamaah begitu. Karena kalau kita tidak berjamaah, tentu tadi kehilangan kesempatan mendapatkan anugerah pahala yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi hadis-hadis penekanan tentang pelaksanaan salat berjamaah ini modelnya tidak cuma satu yang barusan tadi kita sebutkan. Ya, ini ada hadis yang bahkan cukup ya. Baik, saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab. Summa amiru bis salati fayu'adzina laha, summa amiru rajulan yu'ayyum nas, summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum. Ini hadisnya juga hadis sahih. Rasulullah pernah bersabda, aku bersumpah dalam hati ini hamamtu, aku berkeinginan kuat untuk aku perintahkan kaum muslimin mengumpulkan kayu bakar. Kayu-kayu dikumpulin yang udah kering, dikumpulin. Summa amura bis shalah.
Kemudian aku perintahkan muazin untuk azan. Biar muazin itu panggil orang untuk sholat, biar sholatnya bisa berjamaah. Kemudian setelah azan akan aku perintahkan nanti di antara kalian untuk menjadi imam. Summa ukhalifa ila rijal. Nanti saya lihat kalau ada di antara kaum muslimin yang enggak ikut sholat berjamaah, fa uharriqa alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka karena tidak mau melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya, ini luar biasa hadisnya Pak ya. Ini hadisnya bukan dhaif Pak, hadisnya sahih muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, bahwa dulu Rasulullah pernah punya keinginan untuk membakar rumah sahabat-sahabat beliau yang sholatnya tidak berjamaah. Ya, makanya kata sebagian para ulama, kalau begitu sholat berjamaah ini bukan main-main, bukan cuma sekedar sunnah. Kalaulah mau sunnah, ini sunnahnya maksud kepada muakkadah. Ya, karena Rasulullah punya keinginan untuk membakar rumah orang yang sholatnya di rumah tidak berjamaah di masjid. Ya, jamaah sekalian, ya alhamdulillah Rasulullah nggak tinggal di Sunter Pak ya. Ya kalau tinggal di Sunter udah kebakaran ini Sunter. Ya kenapa? Banyak orang yang sholatnya di rumah. Ya jamaah sekalian, dan tentu ini menjadi khilaf di antara para ulama tentang tadi yang kita sampaikan, hukum sholat berjamaah. Ya ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah muakkadah. Yang pada intinya yang terpenting ya tentu kita berupaya untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya marilah tentu kita menjaga sholat berjamaah di masjid agar mendapatkan pahala. Dan tentu kita tidak pernah dan tidak boleh berpikiran, kenapa kok Rasulullah begitu kejam? Ada orang nggak sholat jamaah mau dibakar rumahnya, katanya Nabi yang penuh kasih sayang. Nah ini perlu pemahaman yang jernih di dalam menyikapi hadis yang barusan tadi kita sebutkan. Saat Rasulullah ingin bakar rumah, ya karena di zaman Nabi nggak ada orang yang sholatnya kecuali sholat di masjid. Ya jadi meskipun mau dibakar, ya siapa yang mau dibakar? Semua orang sholatnya di masjid. Ya makanya tidak pernah ada peristiwa pembakaran rumah oleh Rasulullah, nggak ada, tidak ada. Ya itu mah persis seperti kayak bapak kalau lagi marah sama anaknya yang bandel misalnya, susah dibilangin, keras kepala. Apa kata bapak? Lu kalau susah bilangin, gua gaplokin. Gitu pernah kan ya Pak? Gua tempeleng lu. Ya tapi nggak ditempeleng juga. Ya kenapa? Karena itu cuma sekedar tahdid, ya memberikan satu pemberian satu motivasi agar kita melaksanakan sholat berjamaah dengan sungguh-sungguh. Ya karena yang ingin Rasulullah sampaikan bukan bakar rumah orang. Yang ingin Rasulullah sampaikan, jangan sampai nanti umatnya Rasulullah itu kehilangan pahala yang sangat besar. Ya sayang pahalanya. Datang ke masjid dihitung pahala, nungguin di masjid dapat pahala, salat berjamaah di masjid dilipat gandakan pahala, belum keluar dari masjid masih Allah kasih pahala. Makanya Rasulullah, awas siapa yang nggak mau ke masjid bakar rumahnya. Ini bukan berarti Rasulullah ingin bakar rumah orang, tapi ingin memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk bisa sama-sama melaksanakan salat di masjid agar kita semua dapat pahalanya, karena Rasulullah sayang sama kita. Rasulullah ingin kita semuanya masuk surga. Rasulullah ingin kita umatnya mendapatkan tempat yang mulia dengan pahala yang melimpah, salah satunya melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk melaksanakan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi pemahaman hadisnya tidak boleh dipahami secara ekstrim.
Kata Ustadz yang nggak jamaah kita bakar aja rumahnya. Ya ini nggak boleh. Itu pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsu mahmulun 'alal munafiqin alladziina kanu la ya'tuna al jamaah li annaha min sya'airil lati tadhharu bi fi'lil ba'd. Ya jamaah sekalian, dan nanti di zaman Rasulullah ya dalam sejarah disebutkan hanya orang-orang munafik saja yang sholatnya itu tidak dilaksanakan secara berjamaah. Ya nanti kita sebutkan hadisnya Pak ya. Ya karena salah satu tanda dari tanda-tanda orang munafik ya itu mereka berat untuk melaksanakan sholat berjamaah, khususnya nanti sholat subuh dan sholat isya. Nanti hadisnya kita bacakan. Ya, tidak ada sholat yang lebih berat kecuali sholat subuh dan sholat isya yang dilakukan secara berjamaah. Ya jamaah sekalian, ya makanya kalau ada orang yang tidak sholat berjamaah di sholat-sholat tersebut, ya khawatir itu ada penyakit nifak di dalam dirinya. Jamaah sekalian, nanti ada penyebutan hadis bahwa hadis itu menunjukkan bahwa orang munafik pun masih menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, tapi dia laksanakan secara berat. Ya, karena redaksi hadisnya itu ya tidak ada yang berat dilakukan oleh orang munafik kecuali sholat subuh dan sholat isya. Ya, artinya mereka masih sholat tapi merasa berat. Ya, makanya tentu bagi kita perlu dan penting untuk membersihkan iman kita dari sifat-sifat kemunafikan. Ya mudah-mudahan kita bisa menjaga iman dan ketakwaan kita dengan senantiasa melaksanakan salat secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, sebagai informasi, di negeri-negeri yang kuat Islamnya itu selalu jamaahnya itu dia melaksanakan salat secara berjamaah. Selalu. Ya, jadi cara melihat ya, satu wilayah bagus apa enggak Islamnya, lihat aja masjidnya rame apa sepi. Ya, kalau masjidnya sepi itu berarti masyarakatnya belum memahami secara baik ajaran agama yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau masjidnya rame, masya Allah. Ya ini alhamdulillah udah lumayan kalau jemaah kita cukup ramai. Ya mudah-mudahan ini indikasi yang baik terkait dengan hal yang berkenaan dengan pemahaman agama. Ya negara-negara yang kuat Islamnya, masya Allah. Ya kita bicara di Sudan saja misalnya, tempat saya kuliah itu yang namanya sholat jamaah mirip seperti sholat Jumat, penuh masjid, penuh masjid. Ya, sama orang berjamaah. Ya, bahkan di sana yang sholat berjamaah itu sampai kepada tempat-tempat umum. Ya, di sana itu kalau orang lagi jalan di halte bis, bahkan pinggir-pinggir jalan, pinggir-pinggir terminal, pinggir-pinggir pasar, itu biasa Pak. Orang sholat di pinggiran trotoar, sholat berjamaah. Sholat, ya itu fenomena yang biasa. Ya makanya Bapak kalau pergi haji, pergi umroh ke Mekah, ke Madinah, Bapak bisa saksikan itu. Orang biar kata lagi dagang, kalau udah azan tutup itu dia punya toko. Ya, orang kalau udah dengar suara azan semuanya bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya masjid-masjid di tanah suci itu hampir tidak ada yang lenggang, semuanya penuh dengan jamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, wilayah-wilayah di tanah air pun demikian. Ya, kalau Bapak pergi ke wilayah-wilayah yang Islamnya kuat, ya, taruhlah kita pergi ke Padang misalnya, masya Allah, itu masjid penuh dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Ya, maka mudah-mudahan di wilayah kita, di kampung kita, di Sunterjaya ini, maka kita hidupkan
melaksanakan salat berjamaah di masjid, insya Allah ini juga bagian menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Selain insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, mohon izin karena waktu salat sudah tiba, kita cukupkan sekian. Nanti akan kita teruskan bacaan-bacaan hadisnya, masih berbicara tentang keutamaan salat berjamaah ditambah dengan korelasi sifat-sifat munafik bagi orang-orang yang terbiasa melaksanakan salat tidak berjamaah bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.